Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Hadrian Harvin Kaisar Falih dengan NPM 251705155. Jadi ini merupakan video perbaikan kuis pengenalan pemrograman yang dimana pada kali ini saya akan menjelaskan kode-kode yang sudah saya masukkan di HackerRank perbaikan kuis pengenalan pemrograman kemarin. Oke, langsung aja kita bahas di kode pertama di case konversi satuan. Di sini kode yang sudah saya masukkan adalah seperti ini. Oke. Jadi intinya di sini adalah bagaimana cara kita membuat total berat yang diinputkan itu kita pisahkan menjadi jumlah box dan sisa kilogramnya. Jumlah boxnya itu adalah yang dimana satu boxnya itu bernilai 25 kg dan sisanya itu adalah semua box yang sudah dikotakkan, semua box yang sudah dipisahkan, terus tersisa berat yang tidak cukup untuk dijadikan satu box yang kurang dari 25 kg gitu. Di sini untuk kodenya itu pertama kita deklarasikan bahwa angka itu merupakan nilai integer. Baru kita inputkan nilai angkanya. Di sini kita deklarasikan bahwa x itu sama dengan 0. Lalu langsung kita lakukan for loop di sini yang dimana iterasi awalnya, kondisi awalnya itu adalah i sama dengan 1 dan stop conditionnya i kurang dari sama dengan angka i plus plus. Jika 1 itu habis dibagi 25 sama dengan habis dibagi 25, maka x sama dengan x ditambah 1. Gitu. Baru kita see out jumlah box sama dengan x yang sudah tambah tadi. Itu. Dan sisanya untuk sisa kilogramnya itu kita gunakan integer y sama dengan angka modulo 25. Jadi untuk y ini itu dia akan menjadi sisa angka yang sudah dibagi dengan 25. Dia akan maka akan di outputnya itu sisa kilogram sama dengan sisa dari jumlah bilangan yang dibagi 25. Kayak misal jika kita masukkan nilai 212 misal, itu akan menjadi 8 box dan sisa 12 kg seperti itu. Oke, lanjut kita bahas ke soal kedua, yaitu tiket bioskop. Case-nya itu adalah di taman hiburan Funland. Harga tiket ditentukan berdasarkan usia dan hari kunjungannya. Untuk pengunjung dengan usia 12 tahun ke bawah itu dianggap anak-anak, dan 12 tahun ke atas itu dianggap dewasa. Pada weekday, Senin sampai Jumat, harga tiket anak-anak itu 35.000 dan dewasanya 50.000. Sementara pada weekend, Sabtu sampai Minggu, harga tiket anak-anak itu turun menjadi 30.000, sedangkan tiket dewasa naik menjadi 65.000. Kita tuh diminta untuk membuat program yang menentukan harga tiket dari input umur dan hari. Baris input formatnya ini contoh begini, jadi di baris pertama itu merupakan usia dia, dan baris kedua itu berisi hari apa dia akan memesan tiket tersebut, dan outputnya yang diharapkan itu adalah harga dari hasil perbandingan hasil penyatuan umur dan juga harinya, seperti itu. Di sini yang pasti kita akan menggunakan sistem if dan else if. Pertama kita deklarasikan bahwa usia itu awalnya adalah 1 dan kita string hari. Kenapa string? Karena kan dia berupa kata ya.
Baru kita inputkan usianya dan harinya. Kondisi pertama itu jika usia kurang dari sama dengan 12 dan harinya itu Senin, maka dia akan keluar 35.000. Dan begitu seterusnya sampai dengan hari Jumat. Yang kedua, jika usianya itu lebih dari 12 dan harinya itu Senin sampai dengan Jumat, itu dia akan cetak 50.000. Dan jika usia kurang dari sama dengan 12 dan harinya itu adalah Sabtu dan Minggu, dia akan cetak 30.000. Jika usia lebih dari 12, hari Sabtu dan Minggu dia akan cetak 65.000. Seperti itu. Misal kita masukkan umur kita itu adalah 50. 40 lah. Dan harinya itu adalah hari Minggu misal. Kita run coba. Ya, kita kena biaya 65.000. Ya, betul ya. Usianya di atas 12.000. Usia di atas 12 tahun dan kita memesan tiket di hari Minggu, maka akan dapat harga 65.000. Seperti itu. Lanjut ke case ketiga. Jadi saya akan bahas case soal suara di antara kita. Oke, case-nya adalah jika angka tersebut merupakan kelipatan 3, maka kita mencetak boom. Jika kelipatan 5, cetak luar. Jika kelipatan 3 dan 5, cetak boom boom luar. Jika angka tersebut kelipatan 100, cetak angka itu sendiri. Dan jika tidak memenuhi kondisi di atas ini, kondisi 4 ini, cetak angka itu sendiri. Setiap output harus berada di baris baru. Jadi dia harus beda baris semua tuh. Gitu. Transfernya 1 hingga 10 pangkat 9. Oke. Ini contohnya. Kita langsung mulai kita deklarasikan bahwa n itu merupakan nilai long. Kenapa long? Karena constraint-nya di sini tuh 1 hingga 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 itu nggak cukup kalau misal kita pakai integer. Nah, kita pakai long biar lebih panjang cakupannya, biar lebih luas. Terus kita inputkan nilai n-nya di sini dan kita gunakan loop, for loop. Kita loop iterasi S1, start condition itu 1 dan stop condition-nya itu adalah kurang dari n. Jadi jika dia sudah mengulang, dia sudah looping sampai n kali, dia akan berhenti. Dan selama looping akan dicek nih. Kalau misal nih looping pertama angkanya mulai dari 1 kan, 1, apakah 1 habis dibagi 100? Tidak. Dia akan lanjut ke seterusnya. Apakah 1 habis dibagi 3? Tidak. Dan seterusnya, apakah 1 habis dibagi 5? Tidak juga. Dia akan turun lagi ke bawah, apakah 1 habis dibagi 3? Tidak juga. Maka dia akan masuk ke else, di mana akan akan mengeluarkan output, yaitu i itu sendiri, angka itu sendiri, seperti itu. Jika yang masuk dulu adalah misal bilangan 200 kan habis dibagi 100 nih, dia akan langsung mengeluarkan output angka itu sendiri. Di sini kita pakai inline ya, karena kan setiap output harus ganti garis baru, harus ganti baris baru, seperti itu. Misal kita masukin angka berapa nih, yang singkat aja lah ya, 10 misal. Oke, 1 tidak memenuhi kondisi di atas, maka dia akan keluar 1 doang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 habis dibagi 3 maka keluar boom, 5 habis dibagi 5 maka keluar 2, 6 habis dibagi 3 dia keluar boom, 9 habis dibagi 3 dia keluar boom, 10 habis dibagi 5 dia keluar 2. Seperti itu. Sekarang case yang keempat. Dan yang terakhir itu saya akan bahas saya cetak menurun. Case-nya itu adalah intinya kita menggunakan fungsi nama variabel dot length untuk mendapatkan panjang dari kata atau kalimat.
Ini misalnya kita inputkan tiga, tiga kata atau tiga kalimat lah. Menginputkan tiga kalimat dan gimana caranya supaya outputnya itu dia susun ke bawah begini. Kata pertama di baris di kolom pertama, kata kedua di kolom kedua, kata ketiga di kolom ketiga. Dan dia dipisahkan oleh spasi masing-masing kalimat, sorry, gitu. Misal kalau misalnya saya makan, dia akan keluar begini, gitu. Jadi pertama kita deklarasikan kata satu, kata dua, dan kata tiga itu merupakan string, merupakan sebuah kata atau kalimat. Dan untuk inputnya kita gunakan getLine karena jika kita hanya gunakan cin biasa, dia cuma bisa mengambil satu kata yang sebelum spasi. Dia tidak akan bisa ambil yang setelah spasinya. Maka kita ambil getLine, jadi dia akan mengambil satu baris. Gitu. Kita getLine kata satu, kata dua, kata tiga. Setelah itu selesai, kita deklarasikan bahwa X itu merupakan panjang dari kata satu. Karena kan kenapa kata satu aja, dia setiap kata yang kita inputkan itu panjangnya akan sama. Kita inputkan angka satu aja. Maka kita gunakan for loop di sini di mana start conditionnya itu adalah i sama dengan 0. Karena kita harus mulai dari indeks 0 ya. Terus stop conditionnya i kurang dari x. Di mana x itu merupakan panjangnya. I plus plus. Itu dia akan masuk. Sama jadi misal nih kita mulai dari i-nya itu sama dengan 0. Maka yang akan di output itu adalah indeks 0 dari angka 1. Misal contohnya nih, saya makan, indeks 0 kan S kan. Dia akan keluar S, terus spasi, indeks 0 di kata kedua, D, spasi lagi, terus indeks 0 di kata ketiga, K. Nah, kalau putaran, kalau misal dia, ya, oke. Kalau misalnya inputnya itu dia makan, minum, dan mandi, kan keluar adalah MM, AIA, bla 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 bla. Intinya kalau misalnya dibaca, dia turun ke bawah, makan, minum, mandi. Seperti itu. Kalau misal dia ada spasi, juga masih bisa. Ya, kan pakai get lain tadi. Jadi dia tetap ke input. Saya makan, dia senang, semua pergi. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan dan semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.